Halo Bunda, selamat datang di Puskesmas Kesamben Ngoro Jombang. Kehamilan adalah proses yang terjadi karena pembuahan sampai kelahiran janin dari dalam rahim. Yuk jaga kehamilan bunda-bunda dengan pemeriksaan antenatal care. Antenatal care atau biasa disebut dengan ANC adalah layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada ibu hamil untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin. Petugas kesehatan di sini yang dimaksud adalah dokter atau bidan. Antenatal care atau ANC minimal dilakukan 4 kali dalam masa kehamilan, yaitu pada trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 2 kali. Tujuan ANC adalah yang pertama, menentukan status kesehatan ibu dan janin yang di dalamnya yang ditentukan adalah hamil di dalam atau di luar kandungan, usia kehamilan, perkembangan janin, posisi janin, dan lain-lain. Masih banyak hal lagi yang ditentukan pada antenatal care. Yang kedua adalah menjaga agar ibu sehat selama kehamilan, persalinan, dan nifas serta mengusahakan bayi lahir dengan sehat. Yang ketiga, mengenal dan menangani penyakit yang menyertai hamil, persalinan, dan kala nifas. Yang keempat adalah mendeteksi secara dini bila ada kelainan janin. Yang kelima, memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi, dan aspek keluarga berencana. Yang keenam, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Dampak bila tidak ANC, yang pertama, tidak terdeteksi secara dini penyakit ibu hamil selama kehamilan. Yang kedua, meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu. Yang ketiga, meningkatkan angka kesakitan dan kematian bayi. Banyak hal yang diukur selama antenatal care. Ada 10 T. T yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Timbang berat badan adalah digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Ketika berat badan ibu melebihi 9 kg atau lebih dari 1 kg setiap bulan kenaikannya, maka harus segera diperiksakan ke dokter atau bidan karena akan ada pendeteksian hal lain apakah hal ini berkaitan dengan pertumbuhan janin atau tidak, dan harus segera dilakukan tindakan lebih lanjut. Yang kedua adalah tinggi badan. Ini adalah untuk mendeteksi CPD. CPD adalah cephalopelvic disproportion atau panggul sempit yang biasa orang-orang kenal. Di sini tinggi badan yang ideal adalah di atas 145 cm. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, maka patut dicurigai panggul sempit dan harus dilakukan penanganan lebih lanjut untuk mendeteksi apakah benar memang ibu hamil ini mengalami panggul sempit atau tidak. Karena hal ini sangat berpengaruh dengan kelahiran bayi nantinya. Yang kedua adalah pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah di sini adalah berkaitan dengan hipertensi dalam kehamilan. Tekanan darah normal ibu hamil adalah kurang dari sama dengan 120/80. Tekanan darah yang harus diwaspadai oleh ibu hamil adalah lebih dari sama dengan 140/90. Hal itu sangat berkaitan dengan hipertensi dalam kehamilan, dan apabila dibiarkan maka nantinya akan menjadi preeklamsi atau eklamsi, dan hal ini sangat berbahaya untuk ibu hamil. Yang ketiga adalah menilai status gizi ibu atau biasa kita kenal dengan lingkar lengan atas. Bila lingkar lengan atas diukur lebih dari 23,5 cm itu artinya normal, tapi apabila kurang dari 23,5 cm maka kita biasa menyebutnya dengan kurang
energi kronis, dan ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan berat bayi lahir rendah. Yang keempat adalah pengukuran tinggi fundus uteri. Pengukuran tinggi fundus uteri dilakukan pada perut ibu hamil. Ini disesuaikan dengan usia kehamilan, dan ini bisa memperkirakan pertumbuhan janin. Apabila ada ketidaksesuaian, maka harus ada tindak lanjut untuk ibu hamil ini. Untuk yang kelima adalah menentukan presentasi dan denyut jantung janin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan Leopard pada perut ibu hamil. Untuk menentukan presentasi pada janin dilakukan mulai akhir trimester 2 untuk mengetahui letak dan posisi janin. Untuk pemeriksaan denyut jantung janin bisa dimulai pada akhir trimester 1, tapi ini juga tergantung pada janinnya. Untuk normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Lalu pemeriksaan yang keenam adalah pemeriksaan status imunisasi TT ibu. Hal ini adalah untuk mencegah tetanus neonatorum. Karena untuk tetanus neonatorum adalah tetanus yang terjadi pada bayi yang baru lahir. Hal ini sangat berbahaya untuk bayi. Untuk status imunisasi TT diharapkan adalah status imunisasi T5. Minimal perlindungan pada tetanus itu adalah status T2. Yang ketujuh adalah pemberian tablet zat besi. Pemberian tablet zat besi diberikan pada ibu hamil agar ibu hamil tidak mengalami anemia. Karena ketika anemia maka akan mudah terjadi perdarahan, terutama ketika ibu nantinya melahirkan. Yang kedelapan adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ada yang dilakukan secara rutin, ada yang dilakukan khusus. Untuk pemeriksaan laboratorium rutin wajib dilakukan pada ibu hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin darah, malaria, HIV, HBsAg, dan pemeriksaan yang lain. Untuk pemeriksaan khusus dilakukan dengan indikasi khusus. Seperti contoh adalah pemeriksaan BTA, bakteri tahan asam, yaitu pemeriksaan dahak untuk pasien ibu hamil yang kami curigai adanya penyakit TBC. Penanganan khusus. Penanganan khusus ini dilakukan pada ibu hamil yang mengalami tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya di sini adalah yang pertama, bisa muntah yang berlebihan sampai tidak bisa makan dan minum sehingga terjadi dehidrasi atau kurang cairan. Yang kedua, perdarahan. Yang ketiga, nyeri perut yang sangat hebat. Yang keempat, pusing atau sakit kepala yang sangat hebat. Yang kelima, demam lebih dari 2 hari. Yang keenam, keluar cairan berlebihan dan berbau dari vagina. Yang ketujuh, batuk lama lebih dari 2 minggu hingga terjadi sesak. Yang kedelapan, gerakan janin berkurang atau tidak terasa. Yang ke-9, perubahan perilaku. Yang ke-10, adanya tanda-tanda vital yang tidak stabil. Pada tanda-tanda bahaya ini, maka segera kita lakukan sesuatu untuk memberikan solusi pada ibu hamil sehingga tidak terjadi kematian ibu hamil dan kematian bayi. Yang ke-10 adalah konseling dan KIE. Konseling dan KIE meliputi kesehatan ibu, ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, perilaku hidup bersih dan sehat, asupan gizi seimbang, KB setelah melahirkan, keluarga atau suami yang mendampingi ibu. Kita berikan nasihat bagaimana apabila ibu itu nanti melahirkan atau selama kehamilan ada kesusahan sehingga nantinya penanganan akan lebih baik, dan tanda-tanda bahaya yang tadi kita jelaskan kepada keluarga. Ini adalah screening preeklamsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Inilah salah satu alasan kenapa ibu hamil harus mengikuti ANC K4. Salah satunya adalah pada kunjungan yang pertama, harapannya adalah ibu hamil datang pada trimester yang pertama.
Akan kami lakukan screening preeklamsi pada usia kehamilan ibu hamil pada kunjungan yang pertama. Yang pertama, ini adalah yang sering kami tanyakan, yang harus kami tanyakan untuk mengetahui resiko atau keadaan ibu hamil atau status kehamilan ibu hamil. Yang pertama adalah multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru. Yang kedua adalah kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu, seperti contohnya bayi tabung. Yang ketiga adalah usia yang lebih dari sama dengan 35 tahun. Yang keempat adalah nullipara. Yang kelima adalah multipara yang jarak kehamilan sebelumnya lebih dari 10 tahun. Riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan. Obesitas atau ketika dihitung IMT-nya ternyata lebih dari 30 kg per meter kuadrat. Multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan multiple atau kembar, diabetes dalam kehamilan, hipertensi kronik, penyakit ginjal, penyakit autoimun, keguguran berulang. Lalu pada pemeriksaan fisik ternyata kita dapatkan tensinya. Ketika kami hitung ternyata MAP lebih dari sama dengan 90, dan pada proteinuri ada positif 1 pada 2 kali pemeriksaan berjarak 6 jam. Ketika ada tanda merah resiko tinggi kami temukan 1 saja, atau pada yang berwarna kuning kami dapatkan ada 2 resiko sedang, maka pasien harus ditindaklanjuti untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Apabila pasien datang lebih dari 20 minggu, akan tetap kami lakukan, namun hal ini akan mengurangi kevalitannya, berbeda dengan ketika ibu hamil itu datang pada kurang dari 20 minggu. Sehingga ini kami harapkan ibu-ibu yang ada di sini bisa nantinya memberitahu sesama ibu hamil untuk datang pada kunjungan pertama pada trimester 1. Ini adalah skor Puji Rohyati. Skor Puji Rohyati ini adalah skor yang digunakan untuk mendeteksi dini ibu resiko tinggi. Banyak hal pada skor ini, cuma yang akan saya sampaikan adalah di sini ada banyak terlalu ya. Jadi terlalu yang pertama adalah terlalu muda, hamil kurang dari sama dengan 16 tahun. Terlalu tua, hamil lebih dari sama dengan 35 tahun. Terlalu lambat hamil, yang pertama yaitu menikah, setelah menikah itu baru lebih dari sama dengan 4 tahun baru hamil. Terlalu lama hamil lagi adalah lebih dari sama dengan 10 tahun. Terlalu cepat hamil lagi kurang dari 2 tahun. Terlalu banyak anak yaitu 4 atau lebih. Terlalu tua, umur lebih dari sama dengan 35 tahun. Terlalu pendek, kurang dari sama dengan 145 cm. Ini adalah terlalu yang perlu kita tahu. Hal ini agar ketika nantinya ibu hamil menentukan kehamilan yang selanjutnya bisa memperkirakan hal ini agar tidak menjadi ibu resiko tinggi. Penyakit selama kehamilan yang paling sering adalah, yang pertama adalah hipertensi, yang nantinya bila dibiarkan akan terjadi preeklamsia, bila dibiarkan lagi akan terjadi eklamsia. Diabetes mellitus atau penyakit kadar gula tinggi, anemia atau kurang darah, infeksi saluran nafas atau biasa kita sebut dengan pasien batuk pilek, demam atau asma bronkial. Untuk 3 penyakit teratas nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang untuk 3 penyakit terbawah di sini adalah penyakit yang memang biasa tapi harus segera ditangani, karena apabila tidak maka akan bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti contoh, pada pasien batuk pilek, apabila tidak ditangani, maka bisa terjadi sesak. Apabila sesak, maka untuk penanganannya akan lebih susah. Jadi ketika ibu hamil ada batuk pilek, segera periksa ke tenaga kesehatan terdekat agar tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Untuk demam yang perlu kita waspadai pada ibu hamil, kalau demamnya hanya hari pertama atau kedua, boleh minum paracetamol saja. Diminumnya adalah sehari 3 kali. Apabila nanti demam hari ketiga tapi ibu hamil masih demam, maka bisa segera periksa ke puskesmas. Untuk asma bronkiale ini adalah penyakit sesak.
Biasanya ibu-ibu hamil ini memang sudah punya sakit asma. Nah, ini segera periksakan ke dokter. Diagnosis hipertensi ditegakkan apabila didapatkan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mm raksa pada 2 kali pemeriksaan berjarak 15 menit menggunakan lengan yang sama. Namun, untuk mendapatkan pengukuran tekanan darah yang akurat, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut. Pertama, pasien dilakukan pengukuran tekanan darah dalam keadaan tenang dan telah beristirahat selama 15 menit sebelumnya. Lalu, pengukuran tekanan darah dilakukan menggunakan tensimeter air raksa yang sudah tervalidasi. Namun, apabila tidak tersedia, pengukuran dapat dilakukan menggunakan tensimeter aneroid ataupun tensimeter digital yang sudah dikalibrasi. Selanjutnya, pengukuran tekanan darah dilakukan dalam posisi duduk dengan manset setinggi jantung. Dan yang terakhir, gunakan ukuran manset yang sesuai. Diabetes mellitus gestasional adalah gangguan toleransi karbohidrat yang mengakibatkan kadar gula darah meningkat dan pertama kali diketahui pada saat hamil. Untuk faktor resiko diabetes mellitus pada kehamilan ini adalah usia yang lebih tua, kegemukan, kenaikan berat badan yang berlebih, riwayat diabetes, riwayat kematian bayi dalam kandungan, riwayat melahirkan bayi dengan kelainan kongenital, ada kadar gula pada urin, dan riwayat melahirkan bayi besar. Untuk diagnosis pada diabetes mellitus pada kehamilan ini didiagnosis apabila memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini. Biasa yang kita gunakan adalah gula darah puasa dan gula darah sewaktu. Untuk gula darah puasa adalah kadar gula darah normal adalah kurang dari 126. Kalau lebih dari itu maka kita bisa mendiagnosis diabetes mellitus pada kehamilan. Atau gula darah sewaktu, tapi ini lebih tidak spesifik, patokannya adalah 200. Apa saja tanda gejala diabetes gestasional? Yang pertama adalah sering merasa lapar, sering merasa haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan, infeksi pada vagina, mudah merasa lelah, kesemutan pada tangan dan kaki, pandangan kabur, dan proses penyembuhan luka lebih lama, serta permasalahan pada hubungan seksual. Untuk penyakit tersering yang selanjutnya adalah anemia. Anemia adalah penyakit yang disebabkan karena berkurangnya jumlah sel darah merah atau sering disebut kandungan hemoglobin. Hemoglobin ini adalah suatu senyawa protein yang membawa oksigen di dalam sel darah merah menuju seluruh jaringan tubuh. Untuk patokannya pada ibu hamil memang lebih rendah daripada pada manusia yang tidak hamil. Untuk pada ibu hamil, kita patokannya adalah angka 11. Jadi disebut anemia ringan apabila Hb-nya 10 sampai 10,9. Anemia sedang apabila Hb-nya 7 sampai 9,9. Anemia berat bila Hb-nya kurang dari 7. Kita memasuki pada fase persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya. Tanda persalinan adalah timbulnya kontraksi uterus. Uterus adalah rahim yang kontraksinya memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan. Pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan. Sifatnya teratur, semakin sering, kekuatannya makin besar, mempunyai pengaruh pada pembukaan leher rahim, makin beraktivitas akan menambah kekuatan kontraksi. Lalu yang kedua adalah adanya penipisan dan pembukaan serviks atau leher rahim. Yang ketiga adalah penipisan dan pembukaan rahim ditandai dengan adanya pengeluaran lendir dan darah sebagai tanda pemula. Untuk yang keempat adalah lendir disertai darah dari jalan lahir. Lalu yang kelima adalah keluarnya cairan dari jalan lahir.